The Rise and Fall of Orbitz Drink. Ada yang pernah lihat minuman yang lucu yang kelihatan seperti lava lamp ini di tahun 90-an dulu? Kalau belum, minuman ini namanya Orbitz. Dirilis tahun 1997, minuman ini sempat ramai banget dibicarakan, tapi kemudian menghilang di telan bumi setahun kemudian. Saya masih kecil waktu itu. Saya ingat banget berbagi minuman saya dengan teman saya. Dan menurut kami, kok keren banget ada minuman yang di dalamnya ada gummy balls warna-warni yang mengapung di dalam minuman. Nah sekarang, Orbitz menjadi sebuah collectible item dan dijual dengan harga 20-30 kali lipat dari harga aslinya dulu di eBay. Tapi, adakah yang seharusnya bisa dilakukan perusahaan agar minuman ini nggak punah? Dalam video ini, saya akan bahas brand ini secara mendalam dan akan ngasih kamu company insight tentang the rapid rise and fall of Orbitz Drink. Bagaimana minuman revolusioner ini berkembang, berjaya, dan kemudian lenyap. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu suka video-video seperti ini, tolong like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tahu kalau ada video baru yang dirilis setiap minggunya. Terima kasih banyak. Yuk kita mulai videonya. History of Orbitz Drink. Orbitz Drink atau yang biasa disebut Orbitz Soda atau Lava Lamp Juice dibuat tahun 1997 oleh Clearly Food and Beverage Company of Canada yang juga membuat Clearly Canadian Sparkling Water. Orbitz adalah minuman non-karbonasi yang jaw-dropping dan futuristik pada waktu itu. Produsennya menambahkan small floating edible balls yang bertujuan untuk membuat sebuah texturally enhanced alternative beverage, dan inovasi yang berani ini ternyata nggak terlalu menarik hati konsumen. Keindahan desain Orbitz emang udah nggak diragukan lagi. Minuman ini adalah sebuah simbol di akhir tahun 90-an dan mewakili kebanyakan produk eksperimental pada masa itu. Orbitz adalah penggambaran dari inovasi dan sebuah state of industry pada masanya. Clearly Canadian adalah sebuah industri besar dan memimpin dengan banyaknya produk kreatif yang mereka ciptakan. Orbitz dibuat dari keinginan untuk mencetak sebuah sukses besar dan ternyata memenangkan banyak awards. Awalnya, produk ini rame banget dibicarakan. Dalam seminggu setelah rilis, banyak orang yang sudah mencoba minuman ini. Sehingga Orbitz mencetak penjualan yang bagus di tahun awal penjualannya. Penjualan Orbitz ini bagus banget di tahun 97 dengan pendapatan lebih dari $9 juta. Minuman lava lamp ini meraih kesuksesan besar dan bisa saja menjadi game changer di industri ini. Orbitz memperkenalkan banyak produk menarik yang menjadi alasan bagi konsumen untuk mencintai produknya. Namun, penjualan produk Orbitz tetap saja menurun. Penurunan ini terjadi di akhir 1997 dan pada paruh pertama 1998, penjualan Orbitz sudah menurun sebesar 85% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika ditotal, mencapai kurang dari $1,5 juta. Clearly Canadian terpaksa menghentikan produk ini setahun setelah peluncurannya. Ini adalah contoh kasus produk yang sangat umum, di mana sebuah produk yang awalnya menjanjikan harus jatuh karena buruknya marketing dan keputusan dalam melakukan branding. Setelah beberapa tahun berlalu, tepatnya di tahun 2013, The Clearly Food and Beverage Company berusaha comeback dengan produk Orbitz. Mereka mengeluarkan pernyataan untuk membuat line of products yang baru melalui produk limited edition. Tujuannya adalah untuk memenuhi nostalgia demand. Dan mereka berencana melanjutkan produksi minuman ini kalau memang cara ini berhasil. Sayangnya, itu tidak terjadi. Sehingga Clearly Canadian menjual domain orbitz.com kepada sebuah portal travel online yang justru menghasilkan profit yang lebih besar dari penjualan minuman itu sendiri. Untuk para pecinta Orbitz, perusahaan telah menghilang dan mengatakan bahwa mereka nggak lagi bisa memproduksi Orbitz karena udah nggak punya peralatan produksi. Tapi, kalau aja mereka yakin, sebenarnya pasti ada jalan. Where Orbitz Drink Went Wrong. Marketing 101. Kalau kamu pernah ambil Marketing 101, kamu pasti tahu cara paling simpel untuk mempelajari sebuah bisnis adalah dengan 4 P's, yaitu product, barang atau jasa, price, apa yang dibayarkan konsumen, place, lokasi di mana produk dijual, dan promotion, atau yang lebih dikenal dengan advertising. Kadang 4P ini disebut juga marketing mix. Lain kali kalau kamu ngobrol soal bisnis dengan teman-teman, katakan pada mereka tentang 4P ini dan kamu akan terlihat pinter banget, percaya deh. Jadi kalau kembali ke Orbitz, ada dua hal yang benar-benar salah, yaitu tentang produk dan promosi. Kesalahan yang pertama, produk. Mempunyai produk yang bagus adalah value yang dasar banget, yang ditawarkan sebuah bisnis pada konsumennya. Ideal banget kalau sebuah produk bisa memenuhi demand dari existing consumer demand, atau produknya sangat menarik untuk dimiliki konsumen sehingga menimbulkan demand baru. Nggak peduli apapun brandnya, kalau core business principle-nya udah di breach, pasti penjualan dan consumer appeal-nya akan turun. Bahkan,
Coca-Cola juga melakukan kesalahan yang sama dengan produk New Coke mereka. Pastinya The Clearly Food and Beverage Company of Canada banyak mengalami kesalahan dengan Orbitz. Orbitz Drink Appearance. Pertama, tampilan sebuah produk dapat diperdebatkan. Bola-bola gelatin kecil yang tersuspend pasti terlihat aneh dan mencurigakan, karena banyak yang mempertanyakan gimana caranya bola-bola itu tetap utuh walau botolnya udah dikocok. Ini adalah karena dua teknik. Bola-bolanya tersuspend karena adanya cairan dengan density yang sama yang membuat mereka melawan gravitasi. Bola-bola ini juga ditahan dengan gelen gum yang memiliki kekuatan seperti spider web. Untuk beberapa orang, Orbitz lebih ke arah science eksperimen dibanding bisnis, karena pembuatnya lebih terfokus pada produk dibandingkan dengan customer's choice. Bagi yang gak suka minuman ini, pasti langsung melihat bahwa suspended gel balls kelihatan palsu dan menjijikan untuk diminum. Tapi bagaimanapun, kenyataannya banyak yang menganggap hal itu adalah sebuah hal yang keren. Itulah kenapa pada awalnya produk ini laku banget. Jadi nggak ada yang salah maupun benar tentang tampilan produk ini. Walaupun ada beberapa yang nggak suka, tapi banyak juga yang tertarik dengan tampilan produk ini ketika melihat Orbitz untuk pertama kalinya. Orbitz Drink Taste. Walaupun tujuan untuk menciptakan produk yang futuristik dan keren banget mendapat banyak apresiasi dari beberapa orang, masalah intinya adalah hampir semua konsumen bilang kalau rasa Orbitz Drink repulsive. Nih, saya kasih tahu flavorsnya ya. Jadi, flavors Orbitz Drink itu adalah pineapple banana cherry coconut, blueberry melon strawberry, vanilla orange, dan Charlie Brown coklat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Coba bayangin semua campuran artificial flavors itu bersatu di mulutmu. Pineapple banana cherry coconut. Rasanya pasti terlalu artificial dan konsumen bingung dengan rasa yang gak nyambung ini, sehingga mereka gak suka sama sekali sama rasanya. Kalau kamu search di YouTube tentang rasa Orbitz Drink, hampir semua reviewnya negatif. Orang mendeskripsikan minuman ini repulsive, obat batuk, pine sol, dan rasa yang mirip air yang udah lama dalam pot bunga. Dengan komen kayak gini, Orbitz jelas-jelas gagal dalam produk offering, yaitu menawarkan produk minuman yang bisa dinikmati konsumennya. Jika sebuah produk rasanya nggak enak, konsumen pasti nggak akan beli lagi. Inilah yang terjadi pada Orbitz. Setelah pertama kali nyobain Orbitz, nggak ada yang beli lagi kecuali untuk mereka yang suka banget. Harusnya, Clearly Canadian udah bisa menangkap ini dari awal, jadi mereka bisa melakukan taste test supaya yakin kalau kreasi mereka disukai konsumen. Sebenarnya, tampilan Orbitz Drink membawa mereka menjadi sorotan. Tapi rasa yang nggak oke cukup menjadi alasan untuk mereka turun dan keluar dari pasar. Singkatnya, kalau kamu nggak bisa menarik konsumen dengan rasa minumanmu, cuma tinggal masalah waktu aja sampai mereka berhenti mencoba. Orbitz adalah sebuah minuman yang bagus dengan rasa yang aneh, membingungkan, dan unpalatable. Dalam pertaruhan inovatif approach, mereka berakhir dengan menciptakan produk minuman yang nggak mau dibeli oleh siapapun. Saat seharusnya perusahaan bisa dipuji untuk menciptakan ide baru, ternyata rasa produknya membuat banyak orang turn off. Sayangnya buat Orbitz, rasa adalah yang paling penting yang harus diperhatikan dalam membuat makanan dan minuman. Apalagi kalau kamu mau bangun loyal consumer base. Kegagalan yang kedua, promotion. Selain masalah dengan produknya, kesalahan lainnya ada pada sisi marketing efforts. Orbitz gagal pada P yang kedua dalam marketing, yaitu promotion. Promotion adalah strategi yang dilakukan agar konsumen dapat menemukan produkmu, menjelaskan kenapa mereka butuh itu, kenapa mereka harus bayar untuk itu. Walaupun kadang crazy ad campaign bisa jadi catchy banget dan membuatmu stand out, Orbitz ad campaign bisa dideskripsikan sebagai kegagalan marketing terbesar sepanjang masa. Kalau disimpulkan, Orbitz ad campaign adalah sebuah joke dengan key catch line-nya, the drink with balls. Mungkin ini terdengar keren, tapi bisa saja ini bikin takut orang. Ketika marketer Orbitz menyadari ini, mereka mencoba line baru, mengklaim kalau Orbitz adalah minuman masa depan yang berasal dari planet Orbitz. Ini approach yang lebih baik kan? Tapi Clearly Canadian terus melanjutkan dengan menulis headline di website mereka yang sekarang udah beralih fungsi dengan kata-kata "Prepare to embark on a tour into the bowels of the Orbitzarium." Gak ada merek yang bisa bangkit dari komedi error seperti ini. Kata bowels yang dipakai untuk sebuah merek consumable drink membuat konsumen turn off dan menjadi akhir untuk produk minuman ini. Orbitz Price and Place. Kalau kamu lihat dua marketing P yang terakhir, price and place, dua faktor ini bukan menjadi hal yang mempengaruhi akhir Orbitz. Orbitz dibanderol dengan harga yang agak premium
dibanding minuman lain. Tapi faktanya, konsumen nggak masalah dengan harga tersebut, terutama di awal kemunculannya. Dalam hal tempat, yaitu soal distribusi produk, walaupun Clearly Canadian nggak sekuat Coca-Cola atau Pepsi-Cola, dalam jaringan distribusinya, masalah sebenarnya yang membuat kolaps bukan masalah kurangnya produk minuman atau kesulitan untuk membeli minuman ini. Jadi, dua faktor marketing ini, price and place, gak menjadi masalah yang signifikan dan berpengaruh pada sukses dan gagalnya Orbitz. Conclusion. Secara singkat, Orbitz Drink adalah sebuah ide yang revolusioner dengan eksekusi yang buruk. Mungkinkah Orbitz Drink bisa bertahan sampai hari ini? Banyak faktor yang berkontribusi dalam berakhirnya produksi minuman ini. Kebanyakan karena self-inflicted. Gak ada yang tahu apa yang seharusnya terjadi. Orbitz revolusioner sebelum waktunya. Kita ambil contoh budaya bubble tea dengan bola tapioka yang mengambang di dalamnya, mulai populer di awal tahun 2000-an dan butuh 5-10 tahun untuk menjadi obsesi masyarakat Amerika. Lalu minuman manis seperti jus aloe vera, begitu juga air kelapa yang dua-duanya bisa ditambahkan jelly di dalamnya, mengalami popularitas terutama setelah orang-orang terbiasa dengan minuman dengan sesuatu yang bisa dikunyah di dalamnya. Jadi, gimana menurutmu tentang Orbitz Drink? Kalau kamu CEO perusahaan ini, adakah hal yang berbeda yang bisa kamu lakukan? Menurutmu, perlu nggak Clearly Canadian merintroduce minuman ini sekarang? Terima kasih sekali lagi udah nonton video saya tentang Orbitz Soda. Ada banyak pekerjaan dan riset yang harus dilakukan untuk menayangkan video ini. Jadi kalau kamu nggak keberatan, tolong like atau share video ini ke teman-temanmu ya. Pasti bakal ngebantu banget buat saya. Kalau kamu suka video-video seperti ini, pastikan kamu juga lihat konten-konten saya yang lain seperti The Rise and Fall of Huffy and the American Bicycle Industry atau The Rise and Fall of Honda. Terima kasih sekali lagi udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan di Company Insight.